warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repalianti Aulia Putri. Saya Nurulita Uliendriani. Kami dari kelas 12 IPS 4 Masa 1 Majalengka. Kami di sini akan mereview novel Tenggelamnya Kapal Penderuit. Novel ini merupakan salah satu karya bestseller dari Buya Hamka. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1976 oleh NV Bulan Bintang. Memiliki 224 halaman. Saking bestsellernya novel ini, sehingga pada tahun 2013 sudah diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama, yaitu Tenggelamnya Kapal Penderuit, yang dibintangi oleh Herjunot Ali, Pevita Pierce, dan Reza Rahadian, Dan yang lain-lain. Jadi novel ini bercerita tentang seorang pemuda dari wilayah Padang Panjang atau Batipu, yaitu yang bergelar Pandekar Sutan, seorang kemenakan dari Datu Mantari Labih yang bersengketa dengan mamanya sendiri. Sehingga Pandekar Sutan ini karena merasa dizolimi, jadi membunuh Datu Mantari Labih, sehingga ia harus dihukum, dibawa ke Cilacap atau ke Nusa Kambangan, dan divonis dijatuhi hukuman selama 15 tahun. Selama di dalam masa tahanan, Pandekar Sutan banyak bergaul dengan berbagai macam orang. Akhirnya tinggal 3 tahun masa tahanan, dia pergi ke Makassar atau Makassar. Setelah Pandekar Sutan keluar dari penjara, dia dikawinkan dengan anaknya Daeng Manipi yang merupakan orang Makassar, hingga lahirlah Zainuddin yang merupakan tokoh utama dalam novel ini. Setelah peninggalan kedua orang tuanya, Zainuddin memiliki ibu angkat, yaitu Mabase. Mabase ini menceritakan semua tentang orang tuanya dan harapan sang ayah untuk Zainuddin supaya dapat ke negeri nenek moyangnya, yaitu di Minangkabau. Akhirnya Zainuddin pergi ke Minangkabau, dan di sanalah dia bertemu dengan seorang wanita, yaitu Hayati. Setelah bertemu dengan Hayati, Zainuddin merasa kembali memiliki semangat hidup, memiliki cahaya dalam kehidupannya setelah dia ditinggalkan oleh orang tuanya sejak kecil. Tetapi harapannya tidak semudah dan tidak Semulus yang ia bayangkan, dikarenakan mereka terhalang oleh adat yang dimana Zainuddin disebut sebagai anak pisang karena dia bukan anak dari orang Minang asli dan memiliki percampuran atau kawin campur dari Makassar dan Padang. Jadi dia tidak memiliki adat atau nama belakang keluarga. ia pun tidak diakui di mana-mana, di Padang ataupun di Makassar. Akhirnya, walaupun dengan sekuat yang ia bisa, Zainuddin sudah melamar Hayati, namun dia tetap saja ditolak karena dia dengan alasan dia tidak memiliki adat, walaupun ayahnya yaitu Pandekar Sutan merupakan orang Minang Tulen. Sehingga akhirnya Hayati bertemu dengan seorang laki, yaitu Aziz. Aziz itu merupakan orang yang beradat, memiliki harta yang banyak, dan dia cukup dikenal oleh orang Padang Panjang. Tidak lama dari pertemuan Aziz dengan Hayati, Aziz pun terpikat oleh pesona Hayati, dan akhirnya dia mengirimkan utusannya ke Batipu untuk melamar Hayati. Dengan di waktu yang bersamaan, Zainuddin juga melamar Hayati menggunakan surat. Akhirnya, keluarga besar Hayati, yaitu mengumpulkan Ninik dan Mamak Hayati untuk bermusyawarah. Untuk mencapai mufakat, Ninik Mamaknya Hayati melakukan musyawarah dengan pertimbangan segala, yang akhirnya Ninik Mamak Hayati untuk menerima lamaran dari Aziz. Alasannya itu karena Aziz adalah seseorang yang beradat, beruang, memiliki pangkat. Tetapi Zainuddin, dia tidak memiliki adat, dia juga tidak memiliki uang. Akhirnya lamaran Zainuddin ditolak. Hayati awalnya tidak ingin menerima, namun
karena atas paksaan dari keluarganya, dan dia juga memikirkan bahwa ya saya tidak bisa menikah dengan Zainuddin. Akhirnya Hayati menerima juga bahwa dia akan menikah dengan Aziz. Mendengar Hayati menikah dengan Aziz, Zainuddin pun jatuh sakit di Padang Panjang. Dan sakitnya ini bukan sakit biasa, tapi sakit karena patah hati. Akhirnya dengan rasa kemanusiaan, Aziz dan Hayati datang menjenguk Zainuddin dengan harapan Zainuddin bisa sembuh. Dan benar saja, walaupun kedatangannya mengecewakan hati Zainuddin, tapi Zainuddin sembuh. Dan akhirnya oleh Muluk dia diajak bicara sehingga Zainuddin ini ingin bangkit dan melupakan rasa sakit hatinya, patah hatinya, keterpurukannya karena ditinggal nikah oleh Hayati. Akhirnya Zainuddin pun pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan bersama Muluk. Karena dia memiliki bakat sebagai seorang penyair, penulis puisi, dan mampu merangkai kata-kata yang indah, akhirnya Zainuddin pun mencoba untuk menuliskan syair-syairannya di dalam koran. Dan korannya itu banyak, syairnya itu tulisannya banyak disukai oleh orang-orang. Akhirnya bukan Zainuddin lagi yang mengirimkan koran itu, tapi banyak dari pihak korannya yang meminta Zainuddin untuk menulis cerita-cerita yang dia buat. Setelah di Jakarta, dia pun pindah ke Surabaya karena dia merasa di Surabaya itu lebih dekat ke Makassar, ke negeri ibunya. Dan akhirnya setelah di Surabaya, karirnya pun semakin cemerlang. Dan Zainuddin menjadi seorang penulis ternama yang dia sudah tidak memakai nama Zainuddin lagi, tapi dengan nama Syabir. Tidak lama kepindahan dari Zainuddin ke Surabaya. Tidak lama dari itu Hayati dan Aziz pun pindah ke Surabaya. Karena setelah di Surabaya itu Zainuddin bergabung menciptakan sebuah klub, namanya itu adalah Klub Anak Sumatera. Jadi para perantau dari Sumatera yang ada di Surabaya, dia mengadakan pertemuan atau perkumpulan dengan menampilkan tonil. Termasuk di situ Hayati dan Aziz pun datang ke situ. Dan di sanalah merupakan momen pertemuan kedua mereka setelah saat di Padang Panjang yang Zainuddin sakit. Nah, setelah bertemu itu akhirnya mereka berkenalan dan Aziz sangat kagum dengan Zainuddin yang sekarang menjadi seorang yang terkenal. Dan tidak lama dari itu ekonomi Aziz pun memburuk karena sifat Aziz yang memang dari dulu yaitu adalah seorang yang suka penjudi dan keras. Ya, serta suka bermain wanita. Jadi dia juga banyak korupsi uang perusahaan sehingga dia mengalami krisis ekonomi dan dia pun harus meminjam uang kepada Zainuddin. Setelah mengalami krisisan uang, akhirnya Aziz pun menitipkan Hayati kepada Zainuddin. Dan dia pergi untuk mencari pekerjaan ke Banyuwangi. Namun dia tidak pernah pulang kembali karena dia itu bunuh diri di hotel yang ada di Banyuwangi. Sebelum kematiannya Aziz pun mengirimkan surat kepada Hayati yang berisi permohonan maaf dan jatuhnya talak satu dari surat itu. Tidak hanya kepada Hayati, Aziz juga mengirimkan surat kepada Zainuddin dan dia menyerahkan kembali Hayati yang merasa Aziz telah ia rebut dari Zainuddin, karena Aziz juga tahu bahwa walaupun selama ini Hayati ini dengan setia melayani suaminya, melayani dia, tapi dia tahu bahwa hatinya Hayati ini tetap untuk Zainuddin. Tapi Zainuddin merasa pantang untuk menikahi Hayati karena Hayati ini merupakan istri dari sahabatnya. Sahabatnya ini, jadi setelah Aziz yang sering meminjam uang kepada Zainuddin, jadi mereka berdua itu menganggap sudah saling bersahabat gitu. Nah, jadi setelah kematiannya juga Zainuddin, saya tidak mau menikahi kamu karena kamu adalah istri dari sahabat saya. Zainuddin malah memulangkan Hayati ke Padang. Tetapi naasnya di perjalanan, yaitu Hayati menaiki kapal Panderwick dan kapal itu malah tenggelam. Dan sebelum kepulangannya,
Hayati tahu bahwa Zainuddin ini sebenarnya masih mencintai dia karena terdapat foto di kamar tulis Zainuddin, yaitu foto Hayati yang sangat besar gitu. Tetapi dengan keegoisannya Zainuddin, Zainuddin pun tidak menyatakan perasaannya kepada Hayati, bahwa perasaan kepada Hayati itu masih ada pada diri Zainuddin. Akhirnya setelah saat hendak menuju kapal, jadi Hayati ini sempat untuk menitipkan surat kepada Bang Muluk. Nah, setelah surat itu untuk Zainuddin, setelah surat itu diberikan dan ternyata isinya adalah ungkapan hati Hayati yang memang dia masih sangat mencintai Zainuddin. Walaupun dia sudah pernah menikah dengan Aziz, tapi rasa cintanya terhadap Zainuddin ini tidak pernah luntur, tidak pernah pudar. Setelah membaca sebuah surat itu, Zainuddin dengan segera akan berangkat ke pelabuhan. Namun saat di rumahnya, hendak dia keluar rumah, dia mendapati kabar membaca koran bahwa ternyata kapal yang ditumpangi Hayati itu tenggelam. Dengan secepat kilat, Zainuddin dan Muluk pergi ke rumah sakit, yaitu yang ada di Lamongan. Dia mencari-cari Hayati. Setelah ketemu Hayati, di situ kondisinya sudah sekarat, dan di situ Zainuddin mengungkapkan segala rasa cintanya kepada Hayati secara langsung. Hayati pun merasa tenang mendengar bahwa sebenarnya selama ini Zainuddin itu masih mencintainya. Zainuddin menyuruh Hayati pulang adalah hanya karena rasa marahnya dia terhadap Hayati. Dan Hayati pun meninggal di pangkuan Zainuddin. Setelah peninggalannya Hayati, Zainuddin pun memakamkan Hayati di dekat di pekarangan rumahnya. Sepeninggalan Hayati, tubuh Zainuddin kian lama kian lemah. Dan akhirnya beberapa bulan setelah kepergian Hayati, Zainuddin juga meninggal dunia dan dimakamkan di samping Hayati. Di dalam novel sejarah terdapat beberapa unsur kebahasaan, diantaranya yaitu: yang pertama, kalimat bermakna lampau. Sejak kecilnya telah dirundung oleh kemalangan. Dalam kalimat tersebut yang merupakan kalimat atau kata yang bermakna lampaunya itu sejak kecil, yaitu menunjukkan pada masa lalu. Yang kedua ada konjungsi temporal. Ia teringat pesan ayahnya tatkala beliau akan menutup mata. Ia teringat itu meskipun dia masih ingat lupa. Yang merupakan kata konjungsi temporal atau yang menunjukkan waktu, yaitu tatkala. Yang ketiga ada kata kerja material. Seorang akan kecil laki-laki datang ke muka surau tempat Zainuddin tidur, membawa payung yang dipinjamkannya kemarin. Yang merupakan kalimat kerja material atau verba material, yaitu verba yang dilakukan, yaitu adalah membawa. Jadi si anak kecil itu kan membawa. Itu adalah verba material. Yang keempat, kalimat tidak langsung. Sehingga dia pernah berkata, kalau saya mati pula bagaimana Zainuddin Base. Nah itu merupakan kalimat tidak langsung, yaitu dikatakan oleh Mabase ke Zainuddin, tetapi kata-kata itu adalah kata-kata dari ayah Zainuddin. Jadi Mabase yang menyampaikan, tapi kata-kata itu dari ayah Zainuddin. Itu adalah kalimat tidak langsung. Yang kelima, kata kerja mental. Yang lebih menyedihkan hatiku lagi ialah bila mana air matanya titik dan engkau sedang dalam pangkuannya. Yang merupakan kata kerja mental, yaitu menyedihkan. Jadi Mabase itu merasakan sedih ketika Ibu Zainuddin menangis saat menggendong Zainuddin. Yang keenam ada menggunakan dialog. Lebih baik kau pergi ke surau saja Hayati, jangan ke Pacuan. Saya malu memakai pakaian demikian Khadijah, tidak cocok dengan diriku, aku tak biasa. Lanjut yang terakhir yaitu. Yang terakhir yaitu menggunakan kata sifat. Amat besar malu saya pikul di hadapan umum. Yang merupakan kata sifat yaitu malu. Yang selanjutnya yaitu adalah makna kias. Contoh dari makna kias yaitu meskipun dia akan diterima orang dengan muka manis, yang terkandung di dalam hati mereka tentu lebih pahit. Nah, ini merupakan satu kalimat, yaitu terdapat makna kiasnya adalah muka manis dan hatinya lebih pahit.
Karena dalam arti yang sebenarnya kan tidak ada muka manis dan tidak ada juga hati yang pahit. Tapi maksudnya saat dia datang, dia akan disambut dengan senyuman dan seperti dengan baiknya, tetapi di dalam hatinya hanyalah sebuah kedengkian. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam novel. Yang pertama ada nilai kebudayaan. Contohnya seperti harus itu saya tanyai, karena di dalam adat kami di Minangkabau ini, kemenakan di bawah lindungan mama, hayati orang bersuku, berhindu, berkaum kerabat, bukan dia sembarang orang. Di situ merupakan nilai kebudayaan. Kenapa? Karena pada part itu dijelaskan tentang adat atau budaya yang ada di Minangkabau. Yang kedua ada nilai moral. Contohnya seperti demikianlah penghabisan kehidupan orang besar itu, seorang di antara pembina yang menegakkan batu pertama dari kemuliaan bangsanya, yang hidup didesak dan dilamun oleh cinta, dan sampai matinya pun dalam penuh cinta. Tetapi sungguh pun dia meninggal, namun riwayat tanah air tidaklah akan dapat melupakan namanya dan tidaklah akan sanggup menghilangkan jasanya. Karena demikian nasib tiap-tiap orang yang bercita-cita tinggi, kesenangannya buat orang lain, buat dirinya sendiri tidak. Nilai moral yang terdapat pada penggalan itu yaitu kesenangan itu yang hanya untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri itu tidak. Yang ketiga ada nilai agama. Contohnya seperti dia tinggal menumpang di rumah seorang tua keturunan bangsa Melayu yang mula-mula membawa agama Islam ke Makassar kira-kira 400 tahun yang lalu. Nilai agamanya itu terdapat saat Pandekar Sutan, yaitu ditampung oleh seseorang yang merupakan istri dari ulama besar yang menyebarkan agama Islam. Yang keempat ada nilai estetis. Contohnya seperti hayati, gadis remaja putri, ciptaan keindahan alam, lambaian gunung Merapi yang terkumpul pandainya keindahan adat istiadat yang kokoh dan keindahan model sekarang. Itulah bunga di dalam rumah adat itu. Di situ merupakan nilai estetis atau nilai keindahan yang mana pada penggalan itu menggambarkan betapa cantiknya atau indahnya adalah seorang hayat. Yang terakhir ada nilai sosial. Contohnya seperti agaknya mama itu si muluk bisa menolongmu karena dia banyak pergaulan. Dia pandai berdukun, pandai kepandai-pandaian batin. Pergaulannya dalam kalangan orang dukun, ahli silat, dan dalam kalangan orang-orang beradat pun banyak pula. Pulangnya ke rumah hanya sekali-sekali saja untuk melihat ibu dan memberi uang. Yang merupakan nilai sosial dari penggalan itu yaitu muluk yang akan hendak menolong. Jadi begitu. Sekian dari kami, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.